baik dari nikmat sehat, nikmat Islam, dan juga nikmat iman. Terlebihnya Allah memberikan kita nikmat sakit. Sebagai umat yang mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, patutlah mensyukuri segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesuai yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim, wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika Tuhanmu memaklumkan siapa saja yang pandai-pandai bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat itu kepadanya. Tapi barang siapa yang kufur, ingkar terhadap nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Inilah penjelasan penyampaian Allah dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim ayat 7. Apapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah uji kita dengan nikmat sehat, Allah uji kita dengan nikmat sakit, Allah turunkan kita nikmat Islam dan iman, Allah uji kita dengan kekayaan, Allah uji kita dengan kemiskinan, Allah uji kita dengan kehidupan, bahkan Allah uji kita dengan yang namanya kematian. Kita mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, patutlah mensyukuri segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya modal utama daripada kehidupan adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selawat dan taslim tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tembusan kepada keluarganya, para sahabatnya, anak dan cucunya, dan insya Allah curahan dan rahmat itu akan sampai kepada kita sekalian, khususnya yang masih mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu saya paparkan satu pepatah Arab yang berbunyi, unsur maqala wa la tansur man qila. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan kau melihat siapa yang mengatakan. Bapak Ibu jamaah takziah yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang awal pasti ada yang namanya akhir. Setiap permulaan pasti ada yang namanya penghabisan. Dan setiap pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan. Kalau kita berbicara hakikat daripada penciptaan roh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu berpasang-pasangan. Allah menjadikan siang, Allah juga menjadikan malam. Allah menciptakan laki-laki, Allah juga menciptakan perempuan. Allah menjanjikan kekayaan, Allah juga menjanjikan yang namanya kemiskinan. Allah menjanjikan kebahagiaan, Allah juga menjanjikan yang namanya kesedihan. Bahkan Allah menjanjikan yang namanya kehidupan, dan Allah juga menjanjikan yang namanya kematian. Jadi malam hari ini kita akan berbicara yang namanya mati. Mati ini Bapak dan Ibu sebagaimana yang Allah sudah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Tiada saja mati, tidak ada yang tidak mau mati, semua pasti mati. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Yang tua pasti mati, yang muda pasti mati, orang kaya, orang miskin, yang punya pangkat jabatan, harta yang berlimpah-limpah, siapapun pasti akan mengalami yang namanya mati. Sedangkan Malaikatul Israil alaihi salam saja yang kita kenal dengan Malakul Maut, Malaikatul pencabut nyawa, yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa seluruh makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada beliau Israil alaihi salam, yang dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akbar,
bab yang ke-6 halaman 41 sampai 59. Kitab Dakwahul Akbar ini yang menceritakan kisah kehidupan sebelum dan sesudah mati yang dikaryakan oleh ulama besar Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Allah sampaikan kepada malakul maut, Allah sampaikan kepada Israil alaihi salam, ya malakul maut, suatu saat akan datang kepada kalian yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Maka sebelum hari itu tiba, satu hari sebelum hari itu tiba, kata Allah kepada Israil alaihi salam, aku ingin menyuruhmu untuk mendatangi sebuah makhlukku yang ada di atas bumi. Aku ingin memerintahkanmu untuk mencabut semua nyawa umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang kau sisakan. Saat itu bergegas malikul maut langsung turun memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala mencabut semua nyawa umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah tugas ini dilaksanakan oleh Israil alaihi salam, kembali Israil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ilahi Rabbi, tugasku sudah aku laksanakan. Apa yang Allah sampaikan, malakul maut, tinggal sisa berapa umatku yang belum engkau cabut. Kata Israil kepada Allah, ya ilahi, ya Rabbi, makhlukmu yang aku sisakan tinggal 4, di antaranya adalah para malaikat. Mereka adalah malaikatul Jibril, malaikatul Israfil, malaikatul Mikail, dan juga termasuk aku, malaikatul Israil alaihi salam. Apa yang Allah sampaikan kepada malaikatul maut, ya malakul maut, jangan kau tunda, segera kau cabut nyawa mereka. Ini kata Allah. Bergegas Israil langsung mendatangi 3 malaikat tersebut. Dan kemudian kembali Israil malakul maut menghadap Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan, ya Allah, aku sudah mencabut nyawa 3 malaikat tersebut. Sekarang Allah katakan kepada Israil malakul maut, tinggal engkau sendiri makhlukku yang berada di atas muka bumi Allah ini. Apa yang Allah sampaikan kepada malakul maut, Bapak dan Ibu? Datangilah satu tempat yang berada di surga dan neraka, wahai malakul maut. Tempat yang berada di surga dan neraka ini adalah Sirat. Allah menyuruh malakul maut untuk mendatangi satu tempat yang berada di surga dan neraka, di antara surga dan neraka, yaitu Sirat. Allah sampaikan kepada malakul maut, berdirilah engkau di sana, matilah engkau di sana, dan cabutlah nyawamu sendiri, kata Allah. Malakul maut saja yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mati. Apalagi kita umatnya baginda Nabi yang hina dinah, yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malakul maut ketika mencabut nyawanya sendiri, malakul maut berteriak, dan kemudian malakul maut berseru kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya aku tahu betapa sakitnya pencabutan ruh ini, pasti aku akan mencabut nyawa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat hati-hati. Israil mati, Bapak dan Ibu. Semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia itu punya batas waktu. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kepadamu yang namanya kematian, maka tidak dapat kau tunda, tidak dapat kau majukan, bahkan tidak dapat kau undurkan kendali barang sedetik pun, walaupun hanya sesaat. Bahkan ada ayatul Quran yang menerangkan dimanapun saja kita berada, kalau mati sudah menjemput kita, mati sudah mendatangi kita, dimanapun kita bersembunyi, walaupun ditutupi dengan benteng-benteng yang sangat kokoh, terali-terali besi yang begitu kuat, pasti kematian akan menemui kita. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang insya Allah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja Bapak dan Ibu, setiap hari pada saat itu Jibril menasihati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau baginda Nabi selesai melangsungkan sholat tahajud di sepertiga malam, dan selesai beliau berdoa kepada Allah, Jibril menemui beliau baginda Nabi. 3 pesan yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana yang Nabi katakan, atani Jibril alaihi salam faqala, Jibril alaihi salam mendatangiku pada waktu malam hari dan berkata dengan pesan nasihat yang pertama, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah semaumu, hiduplah bagaimana menurut mau dan gayamu. Kalau dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, silahkan hidup menurut mau dan gayamu. Tapi ingat ya Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa suatu saat kau pasti akan mati. Baginda Nabi divonis. Pesan merupakan pesan buat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan pesan buat kita umatnya baginda Nabi. Silahkan hidup menurut sesuka hati kita, menurut mau gaya dan cara kita. Tidak ada yang larang. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, bahwa suatu saat pasti akan mati. Kemudian nasihat yang kedua, kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang ingin engkau cintai. Engkau mencintai keluargamu, engkau mencintai istrimu, engkau mencintai anak-anakmu, engkau mencintai cucumu, engkau mencintai sahabat-sahabatmu, engkau mencintai umatmu, bahkan engkau mencintai harta, jabatan dan pangkatmu. Tafadhal ya Muhammad, tidak ada yang larang. Tapi ingat ya Muhammad, fa innaka mufarikuhu, bahwa suatu saat yang engkau cintai pasti akan kau tinggalkan. Otolanga amilah. Tidak ada yang kita bawa mati. Nantinya hanyalah kain kafan yang berwarna putih yang akan menemani kita di dalam kuburan. Semua harta pasti akan kita tinggalkan. Apapun yang kita banggakan, kita cintai, pasti akan kita tinggalkan di dunia ini. Lantas apa yang kita sombongkan di dunia ini? Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan yang paling panjang. Dunia bukanlah satu tujuan, namun hanyalah ladang tempat kita bertanam, menanam amal-amal kebajikan yang nantinya akan berbuah, hasilnya akan kita bawa, kita laporkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat yang kedua. Kemudian nasihat yang ketiga, kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, wa'mal ma'syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, kerjakanlah apa yang ingin engkau kerjakan. Engkau mau menghalalkan segala cara, engkau mau beribadah, tidak mau beribadah, silahkan. Bekerja di jalan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, melaksanakan apa yang dilarang Allah, silahkan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih ya Muhammad, bahwa suatu saat yang engkau kerjakan pasti akan ada balasannya. Setiap yang kita kerjakan Bapak dan Ibu pasti akan ada balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga nasihat untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan pesan penasihat buat kita umatnya baginda Nabi. Bapak dan Ibu majelis saja yang insya Allah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kupas sedikit tentang panggilan kubur kepada kita manusia umat baginda Nabi yang hidup di muka bumi Allah. Dalam penjelasan kitab Dabaikul Akbar halaman 57 karya Al-Imam Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi, bahwa setiap hari kubur itu memanggil kita. Tanah yang selalu kita injak-injak, tanah yang penuh dengan kesabaran, kuburan yang selalu kita datangi untuk menziarahi keluarga-keluarga kita, setiap hari memanggil kita. Panggilan yang pertama, kata kubur, wahai manusia, aku adalah rumah orang yang sendirian. Otutuel pada mau kubur, tidak ada yang menemani. Jadikan aku sebagai teman baikmu dengan memperbanyak baca Al-Quranul Karim. Kok datang membaca Quran, perbanyak baca Quran. Jangan pandang enteng dengan Al-Quran. Quran itu petunjuk, pedoman, pegangan hidup, obat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan aku sebagai teman baikmu dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Perbanyak baca Quran. Jangan jadikan tradisi di bulan suci Ramadan baca Quran, tadarus Quran di bulan suci Ramadan, di musola masjid, di rumah-rumah selesai Ramadan Quran ditutup. Kini menjadi hiasan di lemari. Satu ayat, dua ayat, satu surah, dua surah. Yang penting kita ikhlas, mampu, insya Allah yang kita bacakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu penerang di alam kubur itu adalah cahaya Al-Quran.
Siapa yang rajin membaca Al-Quran, siapa yang rajin mengamalkan isi Al-Quran, siapa yang rajin mengajarkan Al-Quran kepada orang yang buta aksara Al-Quran, insya Allah Al-Quran nantinya akan menemaninya di dalam kuburan. Bahkan Al-Quranul Karim akan bercahaya di dalamnya. Itu panggilan kubur yang pertama. Kemudian kata kubur yang kedua, wahai manusia, aku adalah rumah yang penuh dengan kegelapan. Gelap gulita yang begitu mencekam juga menakutkan. Mau dialamat adalah mau kubur, gelap gulita. Tidak percaya silahkan dicek. Ini kata kubur, kubur yang penuh dengan kegelapan. Kubur berkata kepada kita, Bapak dan Ibu, nantinya engkau akan masuk ke dalam perutku ini, ada dua cahaya yang akan menerangi, itulah amalanmu. Dua amalan yang harus kau kerjakan selama engkau hidup di dunia, nantinya itu akan menjadi penerang, akan menjadi cahaya di dalam kuburan yang penuh dengan kegelapan. Amalan yang pertama, apa kata kubur Bapak dan Ibu, merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajinlah engkau membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu perintah. Itu dalam Quran sudah dilaksanakan, sudah dijelaskan. Bahkan selawat ini Bapak dan Ibu diperintahkan kepada kita, Allah sudah lebih dulu. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Kemudian kita diajak, dipanggil. Itu lanjutan daripada ayat tersebut tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan salam kesejahteraan kepadanya. Selawat perintah Bapak dan Ibu. Jangan pandang enteng dengan selawat. Bahkan selawat yang dibaca oleh Pak Imam itu perintah itu. Ada oknum yang tidak tahu bertanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab, sembarang mengeluarkan kata selawat yang dibaca oleh Pak Imam. Ulang tahun, mandi lemon, semandi motor baru, mobil baru, naik rumah baru, tidak pernah dibaca oleh baginda Nabi. Padahal di dalam Quran sudah jelas, selawat adalah perintah Allah. Bahkan Jibril alaihi salam Bapak dan Ibu, di saat baginda Nabi memberikan satu pertanyaan, ya Jibril, amalan apa kira-kira yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling dimuliakan, paling disukai oleh Allah? Apa kata Jibril? Ya ayuhan Nabi, sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah selawat kepada engkau ya Muhammad. Itu kata Jibril. Bahkan dalam kitab Al-Mutahazzul Bapak dan Ibu juga dijelaskan. Di saat Allah berdialog dengan baginda Nabi, kata Allah kepada baginda Nabi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi ini beserta isinya. Tertunduk baginda Nabi saat mendengar ucapan perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tertunduk baginda Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada Allah, ya ilahi Rabbi, seandainya kalau bukan karena aku, engkau tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Aku Muhammad ini diciptakan untuk siapa ya Allah? Nabi kita Muhammad bertanya, aku Muhammad ini diciptakan untuk siapa ya Allah? Dengan tersenyum Allah sampaikan, ya Muhammad, antali ya habibi ya Muhammad, sesungguhnya engkau aku ciptakan khusus untuk menjadi kekasihku, kata Allah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, orang yang paling dimuliakan Allah, orang yang paling dicintai Allah. Kemudian saat itu Allah berbalik tanya kepada baginda Nabi, ya ayuhan Nabi, tadi sudah aku jawab pertanyaanmu, sekarang aku Allah yang ingin bertanya. Aku Allah untuk siapa ya Muhammad? Allah bertanya kepada baginda Nabi, aku Allah untuk siapa ya Muhammad? Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menjawab pertanyaan dari Allah. Tertunduk baginda Nabi, menangis baginda Nabi, malu baginda Nabi saat mendengar pertanyaan dari Allah, aku Allah untuk siapa ya Muhammad? Sambil mengusap rambutnya baginda Nabi, Allah sampaikan, ya ayuhan Nabi, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik ya Muhammad, aku Allah, ana liman yusalli alaika ya Muhammad, sesungguhnya aku Allah untuk umatmu yang lidahnya, bibirnya selalu basah mengucapkan kalimah bacaan selawat kepada engkau ya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah untuk umat baginda Nabi yang lidahnya, bibirnya selalu basah mengucapkan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan pandang enteng dengan selawat. Mas Satya ada data itu kepada ibu. Banyak orang yang pandang enteng dengan selawat sekarang. Kalau saya kupas sejarah orang tua dulu kita yang ada hubungannya juga dengan selawat ini, saya kupas kembali. Kalau ada yang sudah dengar, alhamdulillah. Karena ini sering-sering saya kupas di mana-mana. Ini di zaman orang tua dulu kita itu, bapak dan ibu, ketika mereka punya anak bayi yang masih merah, saat mereka tidurkan anak bayi ini di jam 12 malam, jam 1 malam, dulunya itu masih berhiaskan lampu botol yang berisikan minyak tanah. Bahkan orang tua dulu kita itu tidak pernah putus asa. Silahkan tanya, di saat mereka menidurkan anak bayi yang masih merah, bapak dan ibu, di atas dulung gela, bue-bue, ayunan, ada 2 lantunan yang dibaca, ada 2 lantunan yang selalu dinyanyikan. Lantunan yang pertama itu merupakan tradisi orang Gorontalo. Sekarang itu sudah mulai hilang itu lantunan itu. Lantunan yang pertama sering dibaca oleh orang tua dulu kita saat menidurkan anak bayi yang masih merah, anu jami tuluhu, bapak dan ibu, hiyo hiyo awal jam 12 malam, jam 1 malam. Lantunan yang pertama ini dibawa. Apa itu? Pohonungo. Assalamualaikum. Itu adalah pohonungo. Nashkuru nashraku. Di saat orang tua dulu kita menidurkan anak, tidak mampu dengan kalimat bacaan hunungo ini, bapak dan ibu, pindah. Lantunan yang kedua, lantunan yang kedua ini, bapak dan ibu, juga merupakan kebiasaan orang tua dulu kita sampai sekarang. Alhamdulillah itu tidak pernah hilang. Kalau solalati mama dengan tipa bahema hunungo, bapak dan ibu, pindah dengan bacaan kedua, lantunan kedua, 1 huruf, tapi dia jaga ulang. Anu jam itu lu hula hunungo bodi, pindah lantunan kedua, 1 huruf, dia jaga ulang. Sampai sekarang lu tidak pernah hilang. Angka kanan yang membagoyang DP anak di bue-bue, di ayunan, so tidak pakai lagi itu 1 huruf itu yang diulang-ulang. Tetap masih diulang-ulang itu. Orang tua dulu kita tidak pernah putus asa. Cuma kita yang sekarang beda dengan orang tua dulu kita. Sekarang kita sudah hidup di zaman modern, zaman yang begitu canggih. Di saat kita menidurkan anak kita yang masih merah, jam 12 malam, jam 1 malam, bapak dan ibu, hiyo bahkan cuma nyanyian-nyanyian yang selalu dikumandangkan. Setan apa yang merasukimu? Biasanya jam itu loh. Padahal kalau kita bacakan sholawat, bapak dan ibu, sholawat, kan ada sholawat yang sering dibaca oleh ibu-ibu majelis sadar. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Kumandang sholawat ini, bapak dan ibu, Rasulullah pasti akan turun. Rasulullah pasti akan hadir. Bahkan Allah jamin 10 malaikat jikalau kita membaca selawat kepada anak kita yang sedang tidur, bapak dan ibu, 10 malaikat akan turun untuk melindungi anak kita. Ini selawat, jangan pandang enteng dengan selawat, merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang pertama. Rajinlah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang kedua, sesudah selawat bapak dan ibu, kata kubur, wahai manusia, kerjakanlah amalan yang kedua, dirikanlah sholat, aqimus sholat. 62 kali itu Allah jelaskan dalam Quran. Sebanyak 62 kali itu dijelaskan dalam Quran, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Dirikanlah sholat. Dulu itu bapak dan ibu dedeloa, baku bawa terus itu tidak bisa terpisahkan. Sholat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena adanya kita di dalamnya itu bersolawat kepada baginda Nabi. Kalau sholat kita ingin dimuliakan oleh Allah, jangan tinggalkan sholawat. Kecuali ada satu alasan bapak dan ibu. Saya berikan contoh di masjid ini. Imam kalau baca salawat 10 kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan dulu tinggalkan. 1 kali kita bersalawat kepada baginda Nabi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang satu kali saja bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Mau entah Bapak dan Ibu itu mau salawat di Nabi 10 kali Allah akan balas. Makanya kalau tipe imam sementara baca solawat 10 kali masih di masjid itu Bapak dan Ibu jangan dulu tinggalkan. Kita ikuti sama-sama tipe imam baca solawat, kecuali kita ada alasan tertentu Bapak dan Ibu. Jangan dulu tinggalkan. Sholat dimuliakan oleh Allah karena adanya kita bersolawat di dalamnya. Dua itu tidak boleh dipisahkan. Bahkan ketika kita selesai sholat kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila doa kita tidak awali dengan bacaan sholawat kepada baginda Nabi, maka doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum kita berdoa meminta kepada Allah, awali dulu doa kita dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silahkan kita mau pilih sholawat yang mana. Ada sholawat badriyah, sholawat munjiyah, sholawat nariyah, sholawat tilibin qulub, sholawat gausiyah, sholawat ibrahimiyah, banyak macam-macam sholawat. Terserah kita mau pilih sholawat yang mana. Dua itu selalu berbawaan, jangan pernah tinggalkan. Di mana ada orang yang bersolawat, jadi patah Bapak dan Ibu, dirikanlah yang merupakan perintah Allah, yaitu dirikanlah sholat. Kemudian begitu juga siapa yang mendirikan sholat, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi. Insya Allah dua itu Bapak dan Ibu yang akan menjadi penerang di alam kubur. Kubur yang begitu gelap gulita, yang sangat mencekam juga menakutkan. Kemudian panggilan kubur yang ketiga, kata kubur kepada kita, wahai manusia, aku adalah rumah yang penuh dengan kotoran dan debu yang sangat berbau busuk. Makotoro wa boleh mahutadu dalam kubur. Selama engkau hidup nantinya engkau akan kembali masuk ke dalam perutku, sediakan dulu tikar dan permadani yang nantinya itu akan menjadi pengalas untuk menghilangkan bau kotoran dan debu yang sangat busuk di dalam perutku. Maksud tikar dan permadani ini apa Bapak dan Ibu? Perbanyak kita berbuat amal-amal kebajikan selama kita hidup di dunia. Selama itu dong tumbuh-tumbuh letak dunia. Podata amali, perbanyak amal. Saya ambil satu contoh saja. Ada satu pekerjaan dan merupakan amal kebajikan yang sering dikerjakan oleh baginda Nabi, juga tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi. Satu contoh saja, wano itu madung gaya lo tahu todalalo, berpapasan dengan orang di jalan. Siapapun dia, openu jamu tahu, walaupun tidak saling kenal. Bahkan kalau sudah saling kenal lama, jangan mentang-mentang satu kampung. Madung gaya itu dah lalu tinggal bawa huto-huto, musuh-musuh, bondo-bondo, sombongnya lo itu. Ada 4 sifat yang tertanam di dalam diri kita yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sombong. Sombong itu sifat yang tidak disukai Allah. Kemudian yang kedua takabur. Itu sifat yang tertanam di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga riya. Dan yang keempat iri hati. 4 sifat yang tertanam dalam diri kita yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madung gaya itu adalah itu Bapak dan Ibu, walaupun tidak saling kenal, tegur, salam, sapa. Itu pekerjaan yang sering dikerjakan oleh baginda Nabi. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tidak mengenal siapa yang muda, siapa yang tua. Rasulullah itu bertemu dengan siapa saja salam. Assalamualaikum. Tegur. Kalau kenal ditegur oleh Rasulullah. Ditambah dengan senyuman. Ini merupakan satu amal kebajikan. Insya Allah itu akan menjadi tikar dan permadani yang nantinya akan menghilangkan bau kotoran yang sangat busuk di dalam kuburan. Pala-pala togaga itu Bapak dan Ibu dalam kubur. Kemudian panggilan kubur yang keempat. Kubur berkata kepada kita, wahai manusia, aku adalah rumah yang penuh dengan binatang buas. 2 di antaranya adalah ular dan kalajengking. Tuliduwang bambau. Ini merupakan binatang buas utusan Allah yang Allah akan utus masuk ke dalam kuburan. Itu ujian daripada ruh. Allah sengaja kirim 2 utusan binatang buas ini ujian untuk roh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Dakwaikul Akbar halaman 58 Bapak dan Ibu. Lanjutan dari cerita yang tadi. Diceritakan Bapak dan Ibu, Allah mengirimkan 2 utusan ini binatang buas, ular dan kalajengking, tuliduwau bambau. Saya pernah ceramah di desa Lohuta Timur, kecamatan Biluhu, ujung Batu Dapan di sana. Ada yang tanya, Pak Ustadz, ular dengan kalajengking itu lewat mana? Iko mana? Tidak masuk di akal Pak Ustadz. Kuburan ini padat.
ada papan ditambah dengan daun kelapa, sementara itu timbun dengan tanah padat. Lewat mana ular dengan kalajengking ini? Saya sampaikan kepada jamaah tersebut, saya tidak mau debat. Sama-sama kita buka kitab Dakwahul Akbar. Ini penjelasan ulama besar, Al-Imam Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Allah mengutus dua utusan Allah ini, binatang buas, ular dan kalajengking, masuk ke dalam kuburan, ujian daripada ruh. Lihat Bapak dan Ibu, di hari yang pertama orang yang meninggal, hari yang kedua masuk-masuk di 3 hari. Ini kan 3 hari, malam yang ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima, keenam, ketujuh, tidak putus di 7 hari, 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kapanpun kita peringati haulnya Bapak dan Ibu, roh itu tidak pernah berhenti berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjelang sholat maghrib, semua roh itu diangkat oleh Allah. Itu menjelang sholat maghrib. Selesai sholat maghrib Bapak dan Ibu, semua roh berbaris di hadapan Allah, satu persatu minta izin, ya Rabbi, mohon izin ya Rabb. Apa kata Allah? Aina tadhabu ila ruh, mau kemana engkau wahai ruh? Aku ingin turun ke dunia ya Allah, aku ingin turun ke muka bumi ya Allah. Untuk apa? Aku ingin melihat keluargaku, aku ingin melihat suamiku, aku ingin melihat istriku, aku ingin melihat anak-anakku, aku ingin melihat cucu-cucuku. Apakah mereka sering mendoakan aku? Yang diharapkan oleh ruh adalah doa dari kita keluarga. Karena Bapak dan Ibu sudah dapat ujian, ruh diuji oleh Allah. 2 binatang buas Allah akan utus untuk menghancurkan jasad yang ada di dalam kubur sebelum dihancurkan oleh para sindat cacing tanah. Duluan Bapak dan Ibu kalajengking, tuli dua bampau buti Bapak dan Ibu yang akan menghancurkan. Sampai itu ruh minta izin. Makanya Bapak dan Ibu 20 talo itu digabungkan doa itu dengan doa arwah. Masalah doa arwah, tahlilan. Tahlilan itu asal kata bahasa Arabnya halala yuhallilu tahlilan. Nabi tidak lakukan, Nabi tidak buat itu tahlilan, tapi Nabi tidak larang. Cuma sembarang orang yang fatwa Bapak dan Ibu berdasarkan hadis yang sahih, man ahdatha fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka tertolak. Hadisnya ini hadis sahih, tapi yang ditolak ini yang mana? Tahlilan Nabi tidak buat, tapi Nabi tidak larang. Kalau tidak biasa buat tahlilan, silakan, tidak jadi masalah. Cuma jangan fatwa tahlilan katanya sesat, tidak dilakukan oleh baginda Nabi. Nabi memang tidak buat. Padahal dia tidak tahu Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan hal-hal baru yang baik, maka ia akan mendapat 2 pahala bersama orang-orang yang mengikutinya. Ini terjadi Bapak dan Ibu di zaman para wali Allah. 9 para sunan, 9 wali songo. Ketika mereka hidup dengan zaman orang-orang Hindu terdahulu, saat ada orang Hindu yang meninggal itu, mereka buat acara tradisi seperti yang kita adakan. Acara 3 hari, 5 hari, 7 hari. Kemudian para sunan ini diundang, satu yang mewakili datang menghadiri itu undangan. Disaksikan Bapak dan Ibu, ternyata di dalamnya itu mereka hanya memperbanyak maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu sunan ini pulang dilaporkan kepada teman-temannya yang lain. 9 para wali Allah ini berdiskusi. Kemudian Sunan Kalijaga ini Bapak dan Ibu mengambil satu kesimpulan, wahai para kanjeng sunan, bagaimana untuk sementara kita ikuti dulu tradisi mereka. Apabila ada orang Islam yang meninggal di antara kita, kita adakan peringatan 3 hari, kita adakan peringatan 5 hari, kita adakan peringatan 7 hari. Kita undang mereka, tapi isinya kita rubah. Kita isi dengan zikir kepada Allah, membaca asma Allah, membaca kalimat-kalimat Allah, membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud daripada para sunan ini untuk memotivasi orang Hindu terdahulu agar mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan hadis tadi. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan hal-hal baru yang baik, maka dia akan mendapat 2 pahala bersama orang-orang yang mengikutinya. Riwayat Bukhari wal Muslim. Itu tahlilan, doa. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan ini adalah adat yang bersendikan, cara-cara yang bersendikan kitabullah. Ingat,
Kumandang adat yang bersendikan cara yang bersendikan kitabullah itu bukan nanti sekarang dikumandangkan itu. Sejak di zamannya pendirinya Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah mengumandangkan adat yang bersendikan cara yang bersendikan kitabullah itu sudah diumumkan dari sejak zamannya pendirinya Nahdlatul Ulama, bukan nanti sekarang. Itu sebagian orang Gorontalo yang bilang adat yang bersendikan cara yang bersendikan kitabullah itu masalah doa arwah. Ruh sangat mengharapkan, coba Bapak dan Ibu, orang yang biasa buat doa arwah jangan asal-asalan. Biasa ada orang yang bikin doa arwah cuma asal-asal. Kembali saya ingatkan di sini Bapak dan Ibu, di doa arwah itu apa yang harus kita persiapkan? Alhamdulillah kalau di lotu rata-rata sudah saya tahu persis, karena lotu itu lengkap. Pertama itu Bapak dan Ibu yang kita disediakan oleh tuan rumah itu biasanya kan dia semua alas kemarin dengan kain putih. Ini baru bahasa syariat yang saya kupas. Karena saya 3 bulan Bapak dan Ibu berguru kepada almarhum Bapak Kiai Haji Assalam Muhammad. Sebelum beliau akan meninggal itu, alhamdulillah saya sempat berguru kepada beliau. 3 bulan saya berguru kepada beliau Bapak dan Ibu. Ilmu yang saya dapat ini Bapak dan Ibu saya umumkan di sini. Kembali saya ingatkan, ini Bapak dan Ibu masalah doa arwah. Pertama itu kalau sudah dihiasi dengan kain putih, taputo itu Bapak dan Ibu itu bahasa syariatnya dulu. Taputo, kain yang suci. Setelah itu keluarga menyediakan yang namanya nasi kuning. Ini satu lagi. Apa itu nasi kuning? Kalau ada yang tanya apa itu nasi kuning itu simbol, lambang itu. Lambang. Itu yang dilambangkan oleh orang tua dulu kita. Makanya orang tua dulu kita itu hebat, pintar. Karena mereka sudah dapat di dalam Quran ada ayat yang mengatakan summa nutfatan. Apa itu nutfah? Percikan air mani yang berwarna kekuning-kuningan, keputih-putihan. Makanya orang tua dulu lambangkan dengan nasi kuning. Bukankah kita manusia dari setetes air ina? Simbol. Habis itu Bapak dan Ibu ada yang namanya nasi merah, tili ayah, majoe. Kenapa harus ada tili ayah? Quran sudah menyampaikan, ada ayat Quran yang mengatakan summa mudghatan. Dikatakan dengan summa mudghatan, ini orang tua dulu lambangkan dengan tili ayah, artinya Bapak dan Ibu segumpal daging yang berwarna kecoklat-coklatan, kehitam-hitaman. Bukankah kita manusia dari segumpal daging? Setelah itu ada pisang. Ingat, pisang tidak boleh pisang sembarangan. Tidak boleh pisang sembarangan. Tidak boleh pisang Pagata, pisang susu, pisang Ambon, Malaysia, Papua, Irian Jaya. Tidak boleh. Bahwa satu pisang yang dikhususkan di doa arwah itu orang tua dulu kita lambangkan dengan pisang gapi merah, unon dio. Kenapa harus pisang gapi merah? Tokoh anima bisa lah. Summa ala katan. Apa itu summa ala katan? Segumpal darah yang berwarna kekuning-kuningan, kemerah-merahan. Selesai itu Bapak dan Ibu ya. Habis itu mau simpel uti penyediaan garam dengan reja. Jadi patah itu garam dan reja itu ada maknanya, ada artinya, dan itu ada hubungannya juga dengan kita yang biasa ikut majelis doa arwah. Garam dan reja ini saya sendiri dulunya tidak tahu. Saya pernah tanya kepada salah satu tokoh adat yang ada di kota Gorontalo, sudah almarhum Bapak Kiai Haji Dadi Kasim Usman di Bate Gorontalo Lolopo. Saya pernah tanya kepada beliau, Bate, apa itu maksud garam dengan reja di doa arwah? Garam dan reja itu Pak Ustaz, orang Gorontalo bilang pontolo, pembatas. Garam dan reja itu diibaratkan bagaikan gunung dan juga air lautan. Tatawadu mau loang maupun mau panggelo. Makanya dihiaskan itu Bapak dan Ibu, garam dan reja dalam bentuk segitiga itu garam. Variasi ya segitiga. Dihiasi dengan 3 biji. Ditaruh di atas baskom yang berisikan air, pohaloa tempat cuci tangan. Ditaruh di tengah-tengah pembatas. Kemudian dihiasi dengan makanan. Ada kuah bugis, ada kuah sup ayam inoni. Segala jenis makanan sudah dihiasi. Mamongarwau ti Bapak dan Ibu selesai doa di Pak Imam, makolo dua maino keluarga. Tadi Pak Imam, mamolo dua bismillah. Usahakan kita duduk di majelis doa arwah yang ada di hadapan kita, itu yang kita makan dulu. Jangan sudah palia ayam iloni di sana Bapak dan sebelah sana. Tinggal mahe molanggamu. Tidak boleh. Tidak boleh. Garam dan reja itu tidak boleh. Batas. Tatawadu.
gunung dan juga air lautan. Tidak boleh karena sudah pada ayam iloni di sana, tidak boleh. Tahan dulu. Mau dapat makan itu bapak dan ibu ayam iloni yang ada di sebelah sana. Karena ini pernah terjadi pertama kali saya ceramah bapak dan ibu di desa Huongokiki. Wajar ceramah tomola satu kali. Tiba imam itu bapak dan ibu itu. Pak Ustadz, kalau maaf saya bismillah dulu Pak Imam. Saya mau tanya itu yang Pak Ustadz ceramahkan tadi. Karena saya ini hadir doa arwah, dapat undangan doa arwah. Tidak boleh membalangkan makanan kalau sudah dibatasi dengan garam, dengan rica. Kira-kira walau Pak Ustadz, yang ada di hadapan pas saya ini mau bikin darah tinggi pas saya semua. Papua Bugis ini ya. Ikan mujair liya, baru bagaimana saya mau makan yang ada di doa arwah ini? Saya juga lapar Pak Ustaz. Tiba imam sampaikan kepada saya juga lapar Pak Ustaz. Saya katakan, boleh Pak Imam, boleh mau makan yang di sebelah sana, tapi kita pakai etika dulu. Sama dengan orang yang meminta bunga di tetangga. Kalau mampu, kalau ada ibu-ibu yang sering minta bunga, coba kalau meminta bunga, pakai dia punya adab dengan etika sedikit. Sama dengan orang duduk di majelis doa arwah. Meminta bunga di tetangga di sebelah rumah itu bapak dan ibu pakai etika. Biasanya ada orang yang minta bunga enggak langsung maju di mula-mula buat bunga, minta bunga. Minta bunga suka pegang duluan buat bunga. Ini orang yang tidak punya etika. Orang yang mau kasih bunga itu dua hati. Hatinya manusia itu tidak tahu bapak dan ibu. Jangan sampai bapak dan ibu timbul ucapan di dalam hatinya, Allah kita ke bunga yang kadang kita sayang itu. Dia so pegang duluan, mau kasih ke sana. Dia so pegang duluan, tidak mau kasih ke sana, Allah ambil jo. Nyong-nyong tahu itu bapak dan ibu. Karena bunga kesayangan itu. Sama dengan duduk di majelis doa arwah. Tak hanya mau bapak dan ibu suka makan ayam iloni itu. Kalau tidak mau makan buah bugis, biar mau rasa ke sana sedikit. Allah cara dia mau hilir turungi bapak dan ibu. Minta tolong saya ambil kamar dua ayam ilon itu. Wajahnya pakai lo kuah bugis darah tinggi hatinya. Tapi kalau sobalangka itu garam dan reja, jangan sampai ada orang yang paham. Lihat kita bapak dan ibu, apalagi kalau ada di ayahanda, apalagi kalau ada di Pak Camat, apalagi kalau ada tokoh adat, mereka bapak dan ibu akan tegur kita. Sama yang ditegur oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Fathul Ghaib, aku lebih mencintai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau cuma berilmu, iblis lebih pintar, iblis ahli Quran, iblis ahli hadis, iblis ahli riwayat. Setinggi apapun ilmumu di atas langit, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi kalau kau tidak mempunyai adab, maka aku akan letakkan di bawah telapak kakiku. Terapkan adab bapak dan ibu. Jangan langsung-langsung, apalagi sudah palangka garam dengan rica. Terakhir, telur. Ini proses doa arwah. Jadi patau itu putito. Baru bahasa syariatnya itu yang saya kupas. Telur itu bapak dan ibu harus ada. Saya pernah tanya lagi ke bapak dan ibu, salah satu qadi almarhum yang berada di Bonebolango Suwawa, Bapak Haji Lukman Katili. 3 bulan juga saya berguru kepada beliau. Beliau menjelaskan bapak dan ibu bahasa syariatnya itu telur itu Pak Ustad, anu to syariat itu mah itulah asal kejadian diri lo manusia itu. Karena setelah dihiasi dari kain putih, kain yang suci, kemudian kita sepercik air manis, setetes air hina. Lapato itu Pak Ustadz, jadilah kita segumpal darah, pisang gapi merah. Habis itu jadi kita segumpal daging, bajoe, nasi merah. Dan setelah itu Bapak dan Ibu, jadilah kita manusia yang sempurna di telur. Dan jadilah kita manusia yang sempurna. Sesudah kita jadi manusia yang sempurna, maka garam dan rica adalah lambangnya. Terapkan adab Bapak dan Ibu. Adab itu nomor 1. Adab nomor 1 Bapak dan Ibu. Setelah kita sudah jadi manusia yang sempurna di telur ini kupasannya, jadilah kita Bapak dan manusia yang sempurna. Setelah itu terapkan masalah adab garam dan rica. Silahkan kalau orang yang mampu tambah dengan makanan-makanan yang lain. Tapi kalau tidak mampu, 5 jenis itu yang cukup. Kalau tidak mampu jangan tambah. Biasa ada orang yang paksa. Tetangga-tetangga yang sering paksa orang harus bikin doa arwah, harus beli makanan begini, makanan begini. 5 itu saja Bapak dan Ibu sudah sampai. Setelah itu undang ti Pak Imam. Mamolu 2 Pak Imam. Pembacaan kalimah la ilaha illallah. Ikuti kalimah la ilaha illallah yang dibaca oleh Pak Imam. Kalimah la ilaha illallah ini jangan asal-asalan.
Kalau baca duduk di majelis doa arwah, jangan baca asal-asal kalimat la ilaha illallah. Masing-masing itu ada tempatnya Bapak dan Ibu. La ilaha illallah, illallah Allah. Itu kajian orang syariat Bapak dan Ibu baru diampah. Cuma sampai di khutbah itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau kajian daripada Nur Tauhid Al-Qadiriyah Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya sudah termasuk anggota majelis dari mereka. Itu ada 7 tingkatan kalimah la ilaha illallah. Makanya jangan asal-asal. Biasanya Bapak dan Ibu ada orang yang baca kalimat la ilaha illallah ikut-ikuti Pak Imam cuma asal-asal. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mau kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 tingkatan Bapak dan Ibu, ada dia punya versi itu, ada dia punya tingkatan. Itu kalimat tahlilan ada speed 1, speed 2, speed 3, speed 4, speed 5, speed 6, speed 7, speed 9. Sering saya sampaikan di mana-mana, sepakarnya tahlilan Bapak dan Ibu, jurusan tahlilan itu di Pak Imam. Kalau tidak mampu ikuti Pak Imam, jangan dulu. Karena kisah nyata pernah terjadi. Saya jalan dengan Pak Imam waktu itu Bapak dan Ibu, sahabat saya yang ada di Kelurahan Modu. Pak Imam itu teman saya, sama-sama wajib Bapak dan Ibu dengan Pak Imam ini orang undang Pak Imam doa arwah. Saya diundang ceramah agama malam 7 hari. Pembacaan kalimah la ilaha illallah di Pak Imam ini sudah dimulai, diangkat dari speed 1, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian naik di tingkatan kedua, la ilaha illallah, sampai speed 9 Bapak dan Ibu kali kalimat terusi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang di sebelah di Pak Imam, orang yang ada duduk di sebelah di Pak Imam, ilopasnya juga lo kalimah. Pak Imam speed 9, dia juga ikut Pak Imam speed 9. Laju sekali Pak Imam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia punya Allah, dia kasih laju, la ilaha illallah, 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 terusin. So tidak tahu apa yang disebut ucapan keluar dari mulutnya ini, apakah kalimat la ilaha illallah atau tidak. Bahkan kalimat illallah di Pak Imam sudah beda dengan jamaah yang di sampingnya Pak Imam. Oleh Pak Imam, illallah, 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 speed 9, illallah, illallah, illallah. Oleh Allah speed 9, illasas, 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 terus ila isi di tas. Malah parah itu. Bahkan kalau so di kalimat Allah, bayangkan kalimat Allah ini jangan asal-asal. Allah, 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 Allah. Anu mau pasialo kalimat Allah itu kepada Ibu. Tanamkan Allah di dalam diri kita. Hadirkan Allah itu bahwa Allah benar-benar hadir, benar-benar ada di dalam diri kita. Allah, 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 Allah. Zikiri. Tidak sembarang baca kalimat la ilaha illallah itu. Apabila kalau kita duduk di majelis doa arwah Bapak dan Ibu. Itu yang lebih penting Bapak dan Ibu. Yang saya jelaskan tadi, penyediaan yang ada doa arwah. Hadirin wal hadirat jemaah takziah yang insyaallah sama kita dirahmati Allah. Maksud daripada semua itu Bapak dan Ibu digabungkan dalam doa tahlilan, doa arwah. Insyaallah Bapak dan Ibu, doa yang selalu diharapkan oleh ruh almarhum maupun almarhumah. Makanya Bapak dan Ibu, sebaik-baik orang yang buat doa arwah itu selesai sholat maghrib. Karena ruh itu Bapak dan Ibu, lapato maghribun lahumai Bapak dan Ibu, tata luwa itu ruh Bapak dan Ibu selesai sholat maghrib. Bagusnya doa arwah itu lepas sholat maghrib, selesai sholat maghrib. Tata luwa itu ruh Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai sholat maghrib, nanti habis sholat isya sudah pulang ruh Bapak dan Ibu, malu halim ruh, so tidak berhadapan lagi dengan keluarga. Intinya kita perbanyak doa kepada almarhum maupun almarhumah. Insya Allah Bapak dan Ibu, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling terakhir Bapak dan Ibu, dinul hadirat jamaah takziah insya Allah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua yang nantinya akan menyelamatkan kita apabila kita sudah menuju yang namanya sakaratul maut. Dua yang bisa menyelamatkan kita Bapak dan Ibu. Yang pertama, rajinlah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua Bapak dan Ibu, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tenang. Berzikiri di mana saja kita berada Bapak dan Ibu, berzikir. Mau kalimat terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan mau naik motor, mau naik kendaraan, berzikir. Kalau ada yang bilang, katakan, oh kita orang gila, kalau gila dengan Allah kenapa?
Zikir. Banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, hati bisa menjadi tenang. Opin mau tubuh bapak dan ibu mau zikiri, mau elati loli mau zikiri. Bahkan sampai mau tidur pun berzikir. Oh dah Allah mau tunggal pai tua sementara tu tuluh. Jangan zikiri. Kadang mau tunggal pai tua tu tuluh bapak dan zikir-zikir itu la ilaha illallah. Mampu ngomai pai itu mah tadi apa? Lebih parah dalam hati saja hadirkan Allah, zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan melihat Allah hati bisa menjadi tenang. Dua itu yang akan menyelamatkan kita nantinya kita menuju puncak sakaratul maut. Sakaratul maut kepada ibu, dahsyatnya sakitnya bagaikan 300 tusukan pedang yang tembus ke dalam dada. Ini yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi saja merasakan sakitnya sakaratul maut. Tidak ada manusia yang nantinya akan meninggal tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Nantinya kita akan merasakan sakaratul maut ini, bapak dan ibu akan diringankan sakaratul maut kita. Bahkan bapak dan ibu, roh kita bapak dan ibu tidak ditarik oleh malakul maut. Roh kita tidak dicabut malakul maut, tapi roh kita keluar dengan sendirinya bapak dan ibu. Ini jawaban daripada anggota tubuh kita bapak dan ibu. Di halaman 76 bapak dan ibu bab yang ke-7 kitab Daqaiqul Akbar. Ketika malakul maut turun atas perintah Allah untuk mencabut nyawa manusia itu bapak dan ibu dimulai dari kepala. Anu mau juga bapak dan ibu orang sakaratul maut. Sakaratul maut itu menurut riwayat Al-Imam Al-Ghazali ada dua versi. Versi yang pertama sakaratul maut itu bapak dan ibu, kalau ada orang yang sudah sakit-sakitan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak pernah sembuh, masa sakarat itu tidak usah lagi dibawa kemana-mana, dibawa ke dukun, dibawa ke rumah sakit tidak sembuh, sudah sakarat itu. Tugas kita apa? Bacakan bapak dan ibu dia ayatul Quran. Kalau perlu kita bacakan surah Yasin. Surah Yasin bukan dibacakan kepada orang yang nantinya sudah mati, dibacakan juga kepada orang yang sakit. Itu sudah masuk sakarat versi yang pertama. Nantinya dia akan menuju versi sakaratul maut yang kedua dalam keadaan tidak sadar. Seluruh anggota tubuhnya bapak dan ibu akan dimatikan elemen kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang dulunya masih mampu melihat dimatikan oleh Allah. Telinga yang dulunya masih bisa mendengar dimatikan oleh Allah. Mulutnya yang mampu berbicara dibungkam oleh Allah. Bapak dan ibu tidak bisa berbicara. Makanya dua yang bisa menyelamatkan, salawat kemudian dengan zikir. Rasulullah sendiri yang merasakan ini sakaratul maut bapak dan ibu. Nantinya roh ini akan keluar dengan sendirinya ketika malakul maut turun untuk mencabut nyawa kita. Mulai start dari kepala. Itu menurut kitab Daqaiqul Akbar halaman 76 bab yang ke-7 jawaban anggota tubuh ketika malakul maut akan mencabut roh. Dimulai dari kepala. Apabila kepala ini bapak dan ibu selama di dunia kita gunakan untuk bersujud beribadah kepada Allah, maka kepala akan berbusa. Wahai malakul maut, jangan kau cabut roh ini dari kepalaku. Sesungguhnya kepalaku ini selama di dunia digunakan untuk bersujud beribadah kepada Allah. Maka jangan kau cabut roh ini dari kepalaku, wahai malakul maut. Mundur malakul maut bapak dan ibu, mundur. Pindah di kaki. Itu yang kedua. Malakul maut pindah di kaki, mencabut roh itu dari ujung kaki. Maka kaki ini akan berhuzah. Wahai malakul maut, jangan kau cabut roh ini dari kakiku. Sesungguhnya kakiku ini selama di dunia selalu digunakan untuk mendatangi majelis-majelis taklim, selalu digunakan untuk menuju masjid, melangkahkan kakinya untuk beribadah kepada Allah. Jangan kau cabut roh ini dari kakiku, wahai malakul maut. Mundur malakul maut, mundur. Pindah di tangan. Ketika malakul maut mendekati tangan bapak dan ibu orang yang sudah sakarat, ingin mencabut roh mulai dari tangan, maka tangan akan berhuzah. Wahai malakul maut, jangan kau cabut roh ini dari tanganku. Sesungguhnya tanganku ini selalu digunakan untuk mengusap kepala anak yatim, selalu digunakan untuk membayar zakat, selalu digunakan untuk memberi para fakir miskin, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Jangan kau cabut roh ini dari tanganku, malakul maut. Pulang. Semua anggota tubuh kita berhuzah kepada malakul maut. Tidak mau roh itu dikeluarkan bapak dan ibu. Makanya malakul maut pulang. Dilaporkan kepada Allah. Allah sampaikan kepada Israel, malakul maut itu ente so cabut nyawa si bulan. Ya Allah, aku tiada berdaya ya Allah ingin mencabut nyawa si bulan ini yang sudah dalam keadaan sakarat. Semua anggota tubuhnya berhuzah, meminta kepadaku, tidak mau roh ini dicabut dari kepalanya, dari kakinya, dari matanya, dari mulutnya. Karena semuanya digunakan selama dia di dunia beribadah kepada Allah. Maka apa yang harus aku lakukan ya Allah? Apa yang Allah katakan? Malakul maut Allah perintahkan. Ini ada dua riwayat.
riwayatkan Bapak dan Ibu. Riwayat yang pertama itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Riwayat yang pertama Imam Al-Ghazali mengatakan Allah perintahkan kepada malakul maut malikil mautu tuladuma kepala dulu ulu umut tanggulu teto. Itu. Malakul maut tuliskan di telapak tanganmu dua namaku. Riwayat yang pertama riwayat Al-Imam Al-Ghazali, malikil maut menuliskan nama Allah dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim di telapak tangannya. Kemudian riwayat yang kedua kata Al-Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, Bapak dan Ibu, konkret penjabaran daripada ilmu tarekat itu Bapak dan Ibu dijabarkan ketika Allah memerintahkan kepada malakul maut untuk mencabut ruh orang yang sudah sakarat, ya malakul maut tuliskan namaku di telapak tanganmu. Riwayat yang kedua malakul maut menuliskan nama Allah dengan huruf alif lam lam ha, kalimah Allah. Dua riwayat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kalimah Allah, tulisan Allah ditulis di telapak tangan malakul maut. Lalu malikul maut itu Bapak dan Ibu turun. Dia jumpai Bapak dan Ibu orang yang sudah sementara sakaratul maut, tidak mau tadinya kepalanya tidak mau dikeluarkan ruh dari situ, diperlihatkan, wahai fulan, perhatikan baik-baik telapak tanganku. Dilihat baik-baik Bapak dan Ibu oleh orang yang sudah sakaratul maut, maka ruh itu Bapak dan Ibu keluar dengan sendirinya. Dan ini ada hubungannya dengan ayatul Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ruh keluar dengan tenang, damai dan tenteram Bapak dan Ibu, tanpa merasakan sakitnya sakaratul maut. Gunakan seluruh anggota tubuh kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sakitnya dahsyatnya sakaratul maut, kita semua pasti akan merasakannya Bapak dan Ibu, insyaallah. Kita semua akan diringankan dari sakaratul maut Bapak dan Ibu. Selama kita di dunia, perbanyak kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dua itu yang bisa menyelamatkan kita di saat nyawa kita sudah berada di kerongkongan yang dikatakan dengan tegorgir, nyawa yang berbolak-balik di kerongkongan. Apapun Bapak dan Ibu tidak mampu menebus kita kalau nyawa sudah di kerongkongan Bapak dan Ibu. Segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita melantunkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pandu dari sini Bapak dan Ibu, kita kirimkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirimkan salam sejahtera kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang kita lantunkan, apa yang kita bacakan, termasuk selawat kepada baginda Nabi, insyaallah Rasulullah akan memberikan syafaatul uzma kepada kita. Insyaallah Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita pada saat kita mengalami yang namanya sakaratul maut. Mari Bapak dan Ibu, sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi Bapak dan Ibu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kirimkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul
والسلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Sama-sama kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan kalimat tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sama-sama kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bosan menerima permohonan maaf kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, dan setiap masuknya keluarnya napas kita, disitulah pintu menuju kematian. Insyaallah kita semua akan diwafatkan, akan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya musibah sahil. Untuk itu mari kita bekali kehidupan kita dengan selalu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggalkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilkhusus mendoakan almarhum yang sudah meninggalkan keluarga, meninggalkan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah untuk diri kita sendiri yang selalu berbuat salah kepada Allah, selalu melaksanakan apa yang telah dilarang, bahkan selalu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sama-sama kita curhat kepada Allah, kita renungi segala kesalahan dan dosa kita. Mari kita awali doa kita dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyati wa likulli niyatin niyatil khair ma'du al arwah wa ila ruhadiyatan susun almarhum. Sebutkan nama almarhum Rashid bin Hafid wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati syai'un lillahi lahumul Fatihah ila hadratin nabiyil Muhammad Mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafar ya Syatar ya Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma jara bihil qalam. Duhai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu ya Allah selain rasa syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada malam hari ini kami adalah hamba-Mu yang dhaif,
Kami adalah hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang hina-hina, bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, bermunajah kepada-Mu ya Rabbi. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampunilah kelalaian dan kealfaan kami ya Allah, yang sering lalai melaksanakan perintah-Mu, bahkan sering kali melakukan apa yang telah Engkau larang ya Allah. Allahumma ya Allah, tak lupa juga kami memohon kepada-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Dosa ibunda kami ya Allah, ibunda yang telah mengandung kami selama 9 bulan 9 hari, memikul beban yang begitu berat ya Allah. Ibunda yang telah melahirkan dan menyelamatkan kami anak, tidak peduli dengan rasa sakitnya ya Allah, bertaruh antara hidup dan mati ya Allah, untuk menyelamatkan kami anaknya lahir di dunia ini dengan selamat. Ibunda yang telah menyusui, menjaga dan merawat kami di siang dan malam, tidak pernah mengenal rasa lelahnya ya Allah. Juga kami memohon kepada-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan ayah kami, ayah yang dulunya sampai sekarang tidak pernah berhenti dan putus asa mencari nafkah dan rezeki untuk menghidupi kami sekeluarga ya Allah. Muliakanlah mereka berdua di dunia ini ya Rabbi, panjangkan umur mereka berdua ya Allah. Dan jika mereka berdua atau salah satu di antara mereka telah Engkau panggil, maka doa kami kepada-Mu sebagai anaknya ya Allah, terimalah mereka di sisi-Mu ya Rabbi. Tempatkanlah mereka di sebaik-baik tempat-Mu, lapangkan dan terangilah kubur mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, tak lupa juga kami menyampaikan kepada-Mu ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah cinta dan rindu kami ya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kami ya Allah, di saat kami menjalani yang namanya sakaratul maut. Sungguh betapa kami tahu dahsyatnya sakitnya sakaratul maut, bagaikan 300 tusukan pedang yang menembus ke dalam dada. Untuk itu dengan kalimah selawat kepada-Mu, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kami ya Allah. Turunkan syafaatul uzma kepada kami yang masih hidup maupun kepada mereka yang sudah meninggal ya Allah, bil khusus kepada almarhum. Allahumma ya Allah, juga kami memohon kepada-Mu, malam yang ketiga ini ya Allah, di malam yang ketiga hari ini ya Allah, sekiranya almarhum pernah melakukan kesalahan dan dosa semasa hidupnya, maka doa kami kepada-Mu ya Allah, bahkan doa dari keluarga yang berduka, sama-sama memohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan almarhum ya Allah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terimalah almarhum di sisi-Mu ya Rabbi, lapangkan kubur almarhum dan terajilah kuburnya almarhum ya Allah. Hindarkan almarhum dari siksa api neraka, hindarkan almarhum dari fitnah kubur, hindarkan almarhum dari utusan-Mu yang nantinya akan Engkau utus masuk ke dalam perut-Mu untuk menghancurkan jasad yang ada di dalam kuburan ya Allah. Allahumma ya Allah, sungguh Engkau Tuhan yang maha menerima segala permohonan dan maha mengabulkan segala doa, maka terimalah dan kabulkanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Amin. Allahumma ighfirli wa kabirina wa dakarina wa unsana. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak dan Ibu. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah kembalikan kepada diri saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan hati Bapak dan Ibu, kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, maka saya mohonkan maaf yang sedalam-dalamnya. Saya turut berduka cita atas berpulangnya almarhum ke rahmatullah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian Allah ini. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan. Billahi fisabilillah, sabiqul khairat, Allahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.